Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Ilwani. Saya ingin mempresentasikan salah satu materi manajemen logistik, yaitu penentuan lokasi. Berikut penjelasannya. Strategi lokasi. Penentuan lokasi fasilitas perusahaan, baik pabrik, kantor, maupun toko, sangat berpengaruh terhadap efektivitas rantai nilai, karena berkaitan erat dengan keterjangkauan terhadap pemasok eksternal dan konsumen akhir. Yang artinya dengan penentuan lokasi perusahaan yang semakin dekat dengan para pemasok dan para konsumen, maka akan mengurangi biaya-biaya perusahaan. Salah satunya yaitu biaya transportasi. Nah, maka dari itu perusahaan cenderung memilih lokasi yang dekat dengan pemasok, bahan berkualitas tinggi, atau tenaga kerja berbiaya rendah, yang dimana kadangkala berada jauh dari jangkauan konsumen atau pasar. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan ini sulit kita jangkau karena beberapa perusahaan ada yang lebih dekat dengan para konsumen tetapi jauh dengan para pemasok, atau ada yang dekat dengan para pemasok dan jauh dengan para konsumen. Nah, biasanya perusahaan yang menggunakan pendekatan just in time dalam sistem operasinya cenderung menempatkan fasilitas pabrik dekat dengan pemasok. Sedangkan perusahaan jasa menempatkan fasilitasnya pada lokasi yang dekat dengan para pelanggan atau konsumen. Lokasi sangat mempengaruhi biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi mempunyai pengaruh besar juga pada laba keseluruhan perusahaan. Maka dari itu, dengan penentuan tepat atau tidaknya lokasi perusahaan, hal tersebut juga akan mempengaruhi pendapatan dari perusahaan itu sendiri. Masalah lokasi sangat mempengaruhi resiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Tanpa perencanaan lokasi yang tepat, perusahaan dapat tergelincir ke dalam perangkap-perangkap yang merugikan perusahaan tersebut. Maka dari itu, sebelum kita membuka bisnis baru, kita tentukan dahulu lokasi-lokasi mana yang memiliki pengaruh besar terhadap perusahaan kita, yang dimana nantinya perusahaan tersebut bukan hanya memberikan laba yang besar terhadap perusahaan kita, tetapi membuat bisnis kita juga berkembang di kalangan-kalangan masyarakat, konsumen, atau pelanggan. Keputusan mengenai lokasi harus diambil perusahaan sekali saja, biasanya karena permintaan yang telah melebihi kapasitas pabrik yang ada, atau karena perubahan produktivitas tenaga kerja, perubahan nilai tukar, biaya-biaya, dan sikap masyarakat setempat. Adapun pilihan-pilihan dalam lokasi meliputi yang pertama, tidak pindah tetapi memperluas fasilitas yang ada, yang artinya dengan permintaan yang semakin lama semakin meningkat, bukan berarti kita harus pindah perusahaan ke tempat lain, tetapi kita harus memperluas fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya, serta menambah fasilitas-fasilitas perusahaan yang sebelumnya belum ada atau belum tersedia. Nah, yang kedua, mempertahankan lokasi sekarang dan menambahkan fasilitas lain di tempat lain. Nah, apabila kita sudah menemukan perusahaan yang sangat pas dengan bisnis kita pada saat ini, kita harus mempertahankan lokasi kita tersebut. Karena menurut saya akan sulit jika kita ingin mendapatkan lokasi perusahaan yang baru. Maka dari itu, sebaiknya perusahaan kita sekarang harus kita pertahankan serta menambahkan fasilitas-fasilitas lain di tempat lain. Lalu yang ketiga, menutup fasilitas yang ada atau pindah ke lokasi lain. Nah, ini adalah pilihan terakhir dalam penentuan pilihan-pilihan lokasi perusahaan. Nah, cara ini kita lakukan apabila perusahaan sudah tidak bisa menampung kapasitas pabrik maupun tenaga kerjanya. Bukan hanya itu, tetapi biaya-biaya yang kurang efisien dan sikap-sikap masyarakat setempat yang kurang nyaman merupakan salah satu faktor dalam pemindahan lokasi perusahaan. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama ada lokasi dan biaya. Nah, karena lokasi mempengaruhi biaya dan menentukan penghasilan, lokasi sepenuhnya memiliki kekuatan untuk membuat maupun menghancurkan strategi bisnis perusahaan. Keputusan lokasi yang berdasarkan pada strategi biaya rendah atau low cost membutuhkan pertimbangan yang cermat. Ketika manajemen telah memutuskan untuk beroperasi di satu lokasi tertentu, banyak biaya yang menjadi tetap dan sulit dikurangin.
Oleh karena itu, kerja keras yang dilakukan manajemen untuk menetapkan lokasi fasilitas yang optimal merupakan investasi yang baik bagi perusahaan itu sendiri. Nah, yang kedua ada lokasi dan inovasi. Saat kreativitas, inovasi, dan investasi lead bank bersifat penting bagi strategi operasi, karena fokus kriteria lokasi dapat berubah dari yang awalnya berfokus pada biaya menjadi berfokus pada inovasi. Nah, ada 4 sifat yang mempengaruhi inovasi dan daya saing. Yang pertama, adanya input yang berkualitas tinggi dan spesifik, seperti kemampuan ilmiah dan teknik. Dengan adanya input yang berkualitas tinggi, maka akan membuat perusahaan tersebut semakin mengembangkan inovasinya di era sekarang. Jadi, serta dengan kemampuan ilmiah dan teknik dan inovasi terus-menerus, maka akan membuat perusahaan kita tidak menjadi perusahaan yang tertinggal dan selalu menguasai pasar. Nah, yang kedua ada lingkungan yang kondusif bagi investasi dan persaingan lokal yang ketat. Dari lingkungan yang kondusif, yaitu lingkungan yang membawa dampak positif bagi perusahaan kita sendiri, seperti investasi. Nah, yang ketiga, tekanan dan wawasan yang didapat dari pasar lokal yang berpengalaman, yang artinya perusahaan yang sudah memiliki wawasan yang sebelumnya didapat dari pasar lokal yang sudah berpengalaman akan juga mempengaruhi inovasi dan daya saing. Dengan pengalaman yang sudah ada, jadi perusahaan kita tidak menjadi shock dengan kondisi pasar pada saat ini dan sudah mengerti bagaimana permintaan pasar, kondisi pasar, sehingga kita bisa menciptakan inovasi-inovasi dari bisnis kita tersebut. Lalu yang keempat adanya industri lokal yang saling terhubung dan mendukung, yang artinya terjalin kerjasama dengan industri lokal. Yang keduanya saling terhubung dan mendukung satu sama lain yang bertujuan untuk saling mengembangkan perusahaan satu sama lain. Hal ini juga bisa menjadi pengaruh dalam inovasi, karena dengan adanya kerjasama dengan industri lokal dapat membantu perusahaan kita dalam menghadapi persaingan yang sangat ketat di zaman atau era sekarang ini. Bahkan, globalisasi menjadi isu yang menarik, di mana perusahaan menyebarkan fasilitas produksi dan operasinya pada berbagai negara dunia, dengan harapan dapat memperoleh keunggulan tertentu, baik dalam hal biaya, waktu, maupun kualitas. Namun, globalisasi juga memiliki kelemahan, misalnya biaya tenaga kerja yang rendah tidak disertai dengan ketersediaan teknologi dan kecakapan tenaga kerja yang memadai. Lalu, terdapat beberapa alasan banyak perusahaan memutuskan untuk melakukan globalisasi dalam aktivitas operasionalnya. Antara lain, yang pertama, peningkatan teknologi informasi dan transportasi. Dengan peningkatan teknologi informasi dan transportasi, maka akan memudahkan perusahaan untuk mengkoordinasikan fasilitas-fasilitas yang dimiliki di berbagai negara, sehingga penyebaran fasilitas di berbagai negara dapat menciptakan efisiensi namun tidak menghilangkan efektivitas operasi. Misalnya, dengan menempatkan kantor perwakilan di dekat lokasi pasar. Yang kedua, keterbukaan peraturan dan lembaga keuangan yang dapat memudahkan perusahaan menempatkan, mendanai, atau berinvestasi pada fasilitas yang dibangun di berbagai negara. Kemudian yang ketiga, peningkatan permintaan jasa dan barang impor, didukung oleh berkurangnya batasan-batasan perdagangan internasional, merupakan peluang yang baik bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menempatkan fasilitas perusahaan dekat dengan pasar sasaran. Lalu yang keempat, pengurangan kuota impor dan batasan-batasan perdagangan internasional. Dengan melakukan pengurangan kuota impor dan batasan-batasan perdagangan internasional, menyebabkan setiap negara bebas untuk masuk dan memasarkan di negara lain tanpa adanya batasan-batasan tertentu, dan hal ini berarti peluang peningkatan volume penjualan yang besar. Perusahaan kemudian menyikapi hal tersebut dengan menempatkan fasilitas di lokasi yang memiliki keterjangkauan pasar yang tinggi. Selain itu, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Nah, yang pertama, keputusan pemilihan lokasi negara. Adapun faktor yang dipertimbangkan, yang pertama, resiko politik yang dihadapi, peraturan yang ada, sikap pemerintah, serta insentif pemerintah. Yang kedua,
Permasalahan budaya dan ekonomi termasuk budaya korupsi. Yang ketiga, lokasi pasar karena produk yang telah dibuat harus dapat diserap oleh pasar agar keberlangsungan perusahaan dapat terjamin. Yang keempat, ketersediaan tenaga kerja, upah buruh, produktivitas, karena unsur tenaga kerja adalah sangat penting bagi perusahaan. Yang kelima, ketersediaan pasokan, komunikasi dan energi. Hal ini disebabkan ketergantungan perusahaan pada hal-hal tersebut. Karena tanpa bahan baku, komunikasi maupun energi, maka perusahaan tidak dapat beroperasi. Lalu yang keenam, resiko nilai tukar mata uang. Karena mata uang dari suatu negara yang sangat fluktuatif akan berdampak sangat signifikan bagi kegiatan bisnis. Lalu ada keputusan pemilihan lokasi daerah atau region. Faktor yang dipertimbangkan diantaranya, yang pertama keinginan perusahaan, yang kedua segi-segi yang menarik dari wilayah tersebut termasuk budaya, pajak, dan iklim. Yang ketiga, ketersediaan tenaga kerja, upah, serta sikap terhadap serikat kerja. Yang keempat, biaya dan ketersediaan pelayanan umum. Yang kelima, peraturan mengenai lingkungan hidup. Yang keenam, insentif dari pemerintah. Yang ketujuh, kedekatan dengan bahan baku dan konsumen. Dan yang kedelapan, biaya tanah dan pendirian bangunan. Nah, yang terakhir ada keputusan lokasi untuk memilih tempat atau site. Adapun faktor pertimbangannya antara lain, yang pertama ada ukuran dan biaya lokasi. Yang kedua ada sistem transportasi udara, kereta, jalan bebas maupun jalur laut. Yang ketiga pembatasan daerah. Yang keempat kedekatan dengan jasa atau pasokan yang dibutuhkan. Dan yang kelima permasalahan dampak lingkungan. Nah, selain faktor-faktor yang tadi, ada pun faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan lokasi. Faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama, produktivitas tenaga kerja. Yang artinya, saat memutuskan sebuah lokasi, manajemen mungkin tergiur dengan tingkat upah yang rendah pada suatu daerah. Nah, dengan tingkat pendidikan yang rendah atau kebiasaan kerja yang buruk, pekerja yang tidak terlatih mungkin bukan merupakan hal yang baik bagi perusahaan walaupun upahnya rendah. Demikian pula pekerja yang tidak dapat atau tidak konsisten dalam bekerja, tidak memberikan kebaikan bagi organisasi walaupun upahnya rendah. Yang kedua ada resiko nilai tukar dan mata uang. Walaupun tingkat upah buruh dan produktivitas dapat membuat sebuah negara terlihat ekonomis, tingkat nilai tukar yang tidak menguntungkan dapat menghilangkan penghematan yang telah dilakukan. Perusahaan terkadang dapat mengambil keuntungan dari nilai tukar yang menguntungkan dengan memindahkan lokasi atau mengekspor produk ke negara asing. Walaupun demikian, nilai mata uang asing di hampir semua negara terus berfluktuasi. Yang ketiga ada biaya-biaya. Biaya lokasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu biaya nyata dan biaya tidak nyata. Biaya nyata adalah biaya-biaya yang dapat diidentifikasi langsung dan dihitung cepat. Biaya nyata meliputi biaya layanan umum, tenaga kerja, bahan baku, pajak, penyusutan, serta biaya lain yang dapat diidentifikasi oleh Departemen Akuntansi dan pihak manajemen. Sedangkan biaya tidak nyata adalah biaya yang meliputi pendidikan, fasilitas transportasi umum, sikap masyarakat terhadap industri dan perusahaan, serta kualitas dan sikap calon pekerja. Biaya tidak nyata juga meliputi variabel kualitas hidup seperti iklim dan kelompok olahraga yang dapat mempengaruhi proses rekrutmen pekerja. Yang keempat ada resiko politik nilai dan budaya. Resiko politik berhubungan dengan kemungkinan berfluktuasi sikap pemerintah nasional, negara bagian, dan lokal terhadap kepemilikan swasta dan intelektual, penetapan zona, polusi, serta stabilitas ketenaga kerjaan. Posisi pemerintah saat keputusan lokasi dibuat mungkin tidak berlangsung lama. Walaupun demikian, pihak manajemen mungkin mendapati sikap ini dapat dipengaruhi oleh pola kepemimpinan mereka sendiri. Lalu, yang kelima, kedekatan pada pasar. Bagi sejumlah perusahaan, berada pada lokasi yang dekat dengan pelanggan adalah sangat penting. Organisasi jasa seperti toko obat, restoran, kantor pos, atau pencukur rambut mendapati bahwa kedekatan pada pasar merupakan faktor lokasi utama. Kemudian yang keenam ada kedekatan pada pemasok. Perusahaan menempatkan diri dekat dengan barang mentah dan pemasok karena barang-barang yang mudah busuk, biaya transportasi, jumlah produk yang sangat banyak. Para penghasil roti, susu, sayur-sayuran, dan makanan laut beku berhubungan dengan barang mentah yang mudah busuk, sehingga mereka kerap berlokasi dekat dengan pemasok.
Nah, yang terakhir ada kedekatan pada pesaing. Mungkin terasa jika perusahaan-perusahaan juga senang berdekatan dengan para pesaingnya. Kecenderungan yang disebut pengelompokan atau clustering yang sering terjadi apabila sumber daya utama ditemukan di wilayah tersebut. Sumber daya ini meliputi sumber daya alam, informasi, modal proyek, dan bakat. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang telah saya jelaskan tadi ialah pada dasarnya kesuksesan suatu perusahaan dipengaruhi oleh penentuan lokasi perusahaan itu sendiri. Karena apabila perusahaan salah dalam pemilihan lokasi, maka akan berdampak buruk pula bagi perusahaan tersebut, bahkan sampai-sampai mengalami kegagalan. Dan sebaliknya, apabila perusahaan tersebut pandai dalam memilih lokasi, maka akan berdampak baik pula bagi perusahaan tersebut, bahkan akan bertahan lama hingga sampai jangka panjang. Sekianlah hasil presentasi saya. Maaf jika ada salah kata atau perkataan. Semoga kalian dapat memaafkannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.